Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini akan memulai untuk membuat laporan triwulan 2 ya Bapak Ibu. Kita masuk ke Google Chrome dulu Bapak Ibu. Klik. Nah, setelah itu kita masukkan alamat ASN digital. Nah, ketika sudah masuk halaman ASN digital, kita pilih login ya Bapak Ibu. Kita pilih login. Nah, kita masukkan di sini NIP kita ya Bapak Ibu, NIP dan password Bapak Ibu semua. Kita masukkan NIP Bapak Ibu, sembilan belas. Misalkan ini contoh 19 8 4. Nah, klik. Nah, ketika sudah diklik, passwordnya sudah dimasukkan, nanti akan, nah ini kan 1984. Nanti ketika udah diklik, nah passwordnya dimasukkan, nanti klik sign, nanti akan ada kode ini Bapak Ibu. Nah, nanti kode ini yang ada di HP Bapak Ibu, yang Google Authenticator. Nah, Google Authenticator kodenya dimasukin ya Bapak Ibu. Nah, sudah masuk. Nah, nanti klik tombol tengah BKN-nya ini, lalu pilih layanan individu ASN. Nah, nanti kita pilih kinerja. Oke. Nah, kita pilih yang menu SKP Bapak Ibu. Nah, menu SKP ini kita klik. Nah, nanti kita pilih yang periode 2026, 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026. Nah, nanti kita klik penilaian Bapak Ibu ya, klik penilaian. Nah, nanti kita di penilaian ini akan ditampilkan tambah periode penilaian dan hapus periode duplikat. Nah, di sini kita ada triwulan 1 yang kemarin kita kerjakan ya. Nah, sekarang kita kerjakan yang triwulan 2. Kita pilih tambah periode penilaian. Kita klik kolom tengahnya, lalu kita pilih klik triwulan 2. Karena triwulan 1 kan sudah ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk mengerjakan triwulan 3 berarti kita pilih triwulan 3. Nah, karena ini belum masuk triwulan 3, masih triwulan 2, jadi kita pilih triwulan 2 untuk mengerjakan triwulan 2. Kita klik OK ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada rencana aksi, ada pengisian bukti dukung, ada feedback perilaku. Nah, kita kerjakan yang rencana aksi dulu ya Bapak Ibu ya. Klik rencana aksi. Terus kita tarik ke bawah Bapak Ibu. Nah, di rencana aksi ini kita ada 2 kolom. Rencana hasil kerja dan rencana aksi. Nah, ini kita kopikan kalimat di atasnya aja ya Bapak Ibu. Klik kolomnya di blok ini aja kalimat atas, lalu kita klik, kita tambah di sini, lalu kita klik kolom rencana aksi, kita paste. Nah, nanti kita tarik ke belakang. Nah, ini kalimat depannya diganti, jangan terlaksananya menjadi
melaksanakan. Kenapa diganti melaksanakan? Karena rencana aksi itu kalimatnya tuh harus aktif Bapak Ibu. Jadi bisa diganti melaksanakan atau mewujudkan, atau intinya kalimat depannya tuh harus ada kalimat yang aktif Bapak Ibu. Nah, nanti targetnya itu dikosongkan aja Bapak Ibu. Nanti klik OK. Nah, kolom 2-nya sama Bapak Ibu. Klik lagi di blok, di copy paste, klik kanan copy, tambah, klik paste. Nah, melaksanakan pemberian dukungan. Oke, klik lagi sama sama ini juga di blok lagi. Nah, kita kerjakan terus kayak tadi, diganti kalimat depannya jadi kalimat aktif sampai kolom terakhir ya Bapak Ibu ya. Ikutin aja ya Bapak Ibu ya. Ikutin pelan-pelan, bisa di pause nanti juga bisa Bapak Ibu. Jadi ini mudah Bapak Ibu ya. Cuma menggunakan copy paste dan menghitung dan mengubah kalimat. Oke Bapak Ibu, jangan anggap susah karena ini kerjaan pribadi ya masing-masing. Nah, ini sudah sampai kolom terakhir ya Bapak Ibu ya. Dari kolom 1 sampai 10 sudah diisi. Nanti kita naik lagi ke atas. Nah, kita pilih kembali, ada di sini. Kembali, kita kembali ya Bapak Ibu nih. Kembali ada di pojok kanan atas, kita klik kembali, nanti kita ke bawah lagi. Nah, ini masih ada triwulan 1 dan triwulan 2. Kita mengerjakan tadi itu triwulan 2 rencana aksi. Lalu kita lanjut dengan pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Kita klik didukung dan lihat hasil. Jadi kita tarik ke bawah Bapak Ibu. Nah, di sini ada kolom yang harus kita isi, yaitu bukti dukung dan realisasi. Nah, di sini ada target tahunan yang sudah kita tentukan di awal tahun. Nah, untuk mengisi supaya lebih cepat, kita isi dulu yang kolom bukti dukungnya Bapak Ibu. Karena isi kolom bukti dukung ini
sama, nanti kita tinggal copy paste. Nah, caranya, dan kita klik dulu kolom bukti dukungnya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita ambil link yang ada di Google Drive kita. Yang di Google Drive itu ada di dalam linknya itu evidence pekerjaan kita. Nah, nanti kita klik dulu. Nah, kita nanti bikin dulu ya Bapak Ibu ya, link Google Drive-nya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat Google Drive-nya Bapak Ibu. Nah, kita masuk dulu ke Google Form Bapak Ibu, ke Google Chrome. Nanti kita klik di sini Google Chrome. Nah, ketika sudah masuk Google Chrome, nanti Bapak Ibu ketika sudah masuk email, nanti tampilannya tidak akan seperti ini. Tapi ini tampilan yang belum masuk email Bapak Ibu. Jadi pertama masuk email dulu. Ketika tampilannya seperti ini berarti Bapak Ibu belum masuk ke emailnya. Ketika kita untuk membuat Google Drive itu harus masuk email dulu Bapak Ibu. Nah, kita klik sign in. Nah, nanti kita masukkan di sini email Bapak Ibu yang ada di HP. Dilihat aja nanti. Nah, kita masukkan emailnya. Nah, nanti ini email saya Bapak Ibu. Nanti email Bapak Ibu apa nanti dimasukkan di sini. Login dulu ke emailnya untuk mengakses Google Drive dan membuat folder evidence kinerjanya nanti. Nah, kita next. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, ketika kita sudah masuk email, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika sudah masuk tampilannya seperti ini, nanti Bapak Ibu ke arah, nah ini yang pojok kanan atas, yang aplikasi Google tulisannya, yang ada titik-titik banyak ini. Nah, kita klik yang titik-titik banyak ini, terus kita pilih Drive, yang segitiga ini Bapak Ibu. Kita klik Drive. Nah, setelah kita klik Drive, kita udah masuk Google Drive, lalu kita pilih Drive saya. Nah, ketika klik Drive saya, nah, berarti nanti tampilannya akan jelas seperti ini. Nah, terus di sini kita lihat folder-folder yang kita punya Bapak Ibu di email Bapak Ibu. Nah, terusnya kita akan membuat folder e-kinerjanya Bapak Ibu. Ketika di sini tidak ada folder e-kinerja, jadi nanti Bapak Ibu buat. Nah, ini sudah ada folder e-kinerja. Nanti kita buat ulang aja Bapak Ibu. Nah, kita buat folder e-kinerja lagi. Di caranya kita kursornya di atas ini Bapak Ibu. Nah, ketika kursornya di atas ini, lalu kita klik kanan, terus folder baru atau new folder. Nah, kita kasih namanya e-kinerja. Kita buat. Nah, sudah jadi kan Bapak Ibu folder e-kinerja yang depannya hanya kecil, biar membedakan dengan folder lama. Nah, ketika sudah membuat e-kinerja baru, kita masuk ke foldernya. Nah, di sini masih kosong kan Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita bikin lagi, klik kanan di yang tempat kosong, folder baru, lalu kita bikin 2026. Oke, buat. Nah, di dalam folder 2026, nanti kita masuk lagi, klik 2 kali folder 2026, klik kanan, lalu folder baru lagi. Nah, kemarin kita sudah membuat laporan triwulan 1 kan Bapak Ibu ya. Sekarang laporan triwulan 2. Jadi bikin folder laporan triwulan 2.
laporan triwulan 2. Nah, kalau untuk laporan triwulan 3, bikin lagi folder laporan triwulan 3. Nah, nanti klik buat laporan atau namanya TW2. Kita klik buat. Nah, di sini sudah ada folder triwulan 2. Nah, untuk mengisi eviden kerja Bapak Ibu, nanti klik folder triwulan 2-nya 2 kali, masuk. Nah, nanti halaman Google Chrome-nya itu di minimize Bapak Ibu. Caranya kursornya ke pojok kanan atas. Yang ini kan ada yang min ini ya, ada yang kotak. Nah, kita pilih yang kotak. Kita klik yang kotak. Nah, nanti yang kotak ini langsung tampilannya setengah Bapak Ibu. Kalau yang kotak ini belum tampilannya setengah, nanti Bapak Ibu geser aja. Caranya begini. Kursornya itu harus ada di tengah-tengah ini. Nah, ketika kursornya sudah seperti ini, nanti tinggal besarkan atau kecilkan untuk mempermudah Bapak Ibu memindahkan eviden kerjaan Ibu PDF-nya ke Google Chrome untuk diupload. Nah, ini digeser ke sini, digeser ke sini, digeser ke sini. Caranya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Contoh. Nah, terus geser lagi ke sini. Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu memindahkan file evidennya. Nah, ini di set dulu setengah layar. Nah, ini kan kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu ke folder Bapak Ibu menyimpan laporan jadwal sidang dan jadwal sidangnya. Nanti ke yang coklat ini kan ya Bu ya, Explorer. Explorer nih folder sama, nah nanti klik. Nah, diklik. Nah, nanti akan muncul sama ini juga Bapak Ibu untuk mengeset setengah layarnya itu di tombol kotak ini diklik jadi full layar kan, diklik lagi jadi setengah layar. Nah, ini juga bisa diatur, digedein bisa, di tengahin bisa, kayak gitu. Di setengah bisa, jadi kursornya pas tengah-tengah ini terus muncul tanda panah 2 arah, tarik kanan, tahan, klik, tahan, tarik kanan. Nah, nanti ketika sudah tampilannya seperti ini, dimana Bapak Ibu nyimpen eviden kerjaannya Ibu Bapak nih, ada di D misalkan, di D ada di folder jadwal sidang dan laporan sidang. Nah, diklik foldernya. Nah, ini misalkan contoh laporan sidang dan jadwal sidang. Nah, misalkan ini contoh aja Bapak Ibu, ini ada 2 file jadwal sidang dan laporan sidang. Seharusnya Bapak Ibu itu ketika mengerjakan triwulan 2 itu jadwal sidang dan laporan sidang dari awal triwulan 2 sampai akhir triwulan 2 itu bulan April, Mei, Juni itu sudah ada di folder ini untuk diupload sebagai evidence dari kerjaan Bapak Ibu. Nah, untuk kerjaan jabatan hakim seperti kerjaan panitera pengganti itu minimal laporan sidang dan jadwal sidang Bapak Ibu. Jadi perkara berapa aja yang sudah dikerjakan selama 3 bulan. Dan untuk jabatan jurusita pengganti dan jurusita itu cukup laporan relas yang dikerjakan. Seperti contoh waktu dulu ada pencairan relas. Nah, contohnya seperti itu. Bentuknya Excel bisa, PDF bisa, gambar bisa, Microsoft Word bisa. Jadi Excelnya yang diupload. Jadi di Excel itu ada perkara apa saja yang sudah dilakukan pemanggilan atau PBT-nya. Jadi nanti diupload ke Google Drive. Nah, untuk eviden dari pimpinan seperti Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, terus Pak Panitra dan Pak Sekretaris dan Kasubag, nah itu beda juga. Jika Pak Ketua itu
cukup mengupload laporan triwulan yang dikerjakan, datanya yang dimodifikasi oleh bagian PTIP. Jadi perjanjian kinerja tahunan yang awal tahun dibuat oleh Pak Ketua itu setiap triwulannya itu akan dibuatkan laporan bahwa berapa realisasi perkara dari ketepatan waktunya. Nanti evidennya laporan itu, Pak Wakil juga sama evidennya laporan itu. Nah, ketika Pak Wakil ada sidang juga, berarti jadwal sidang dan laporan sidangnya juga diupload juga. Begitu juga panitra muda dan kasubag. Nah, untuk bagian kesekretariatan itu nantinya mengikuti setiap kegiatan yang diupload evidennya. Misalkan membuat laporan. Nah, laporan apa aja yang dibuat, nanti laporan itu diupload PDF-nya ke Google Drive. Nanti dari alamat Google Drive itu diupload ke e-kinerja. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita klik laporannya satu-satu, bisa diblok langsung bisa. Caranya klik 2 kali, tahan, tarik ke atas. Terus klik 1 kali, ditahan, tarik ke samping. Nah, lalu ketika gambar di Google Drive-nya ini sudah warna biru dan ada gambar awan tanda panah, berarti itu sudah bisa dilepaskan filenya. Lalu dilepaskan filenya, Bapak Ibu. Dilepas, nanti akan mengupload sendiri di sini. Nah, ini. Nanti jadwal sidang Bapak Ibu sudah terupload ini. Nah, nanti dari eviden Bapak Ibu di sini kita balik lagi ke titik 3 ini Bapak Ibu. Atau kita bisa besarkan dulu. Klik kotak lagi. Nah, klik 2026-nya. Nah, di sini ada folder triwulan 2 kan. Nah, di triwulan 2 ada jadwal sidang yang tadi barusan kita upload. Lalu klik lagi di sini. Lalu klik folder 2-nya, jangan sampai masuk. Klik kanan Bapak Ibu ya. Di folder TW2 klik kanan, bagikan. Terus bagikan lagi, pilih. Nah, ketika sudah pilih bagikan, nanti di sini ada akses umum. Kalau bahasa Inggrisnya itu akses. Nah, nanti kita klik, batasinya diklik, jangan dibatasi. Kliknya yang siapa saja yang memiliki link. Nah, ketika sudah diklik, nanti ada loading. Nah, ketika sudah berubah, kalau bahasa Inggrisnya itu anyone have the link. Nah, nanti ininya pelihatnya jangan dilihat. Jadi nanti editor itu biar nanti mempermudah kita untuk mengedit di Excel. Ya, nanti ketika aksesnya sudah berubah, siapa saja yang memiliki link dan editor, nanti kita klik salin link. Terus dari link yang disalin tadi kita masukkan ke tabel yang ada di e-kinerja Bapak Ibu. Kita balik lagi ya ke e-kinerjanya. Kita jangan klik selesai dulu, nanti siapa tahu kita butuh lagi linknya untuk kita balik lagi ya Bapak Ibu ke e-kinerjanya. Kita sudah buat link Google Drive-nya ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita isi nama bukti dukungnya. Nah, nama bukti dukungnya kita isi laporan triwulan 2. Nah, ketika sudah mengisi laporan triwulan 2, lalu kita isi yang kolom keduanya. Copy paste aja Bapak Ibu tadi Google Drive yang sudah kita paste, yang udah kita copy, kita kok paste di sini. Yang udah ini kan link yang tadi yang udah kita copy ya Bapak Ibu ya. Lalu kita paste aja di sini. Contoh tadi udah di copy kan linknya. Nah, nanti linknya udah di copy, kita paste di sini Bapak Ibu ya. Nah,
Ulang lagi ya Bapak Ibu ya, siapa tahu lupa. Klik kanan, bagikan. Klik kanan, bagikan. Nah, salin link, balik lagi ke e-kinerja yang di sini Bapak Ibu ya. Nah, paste atau kontrol V. Lalu kita klik OK. Nah, nanti terus kita isi Bapak Ibu, tambah lagi. Ininya tetap laporan TW2. Oh, laporan TW2, paste lagi. Oke, laporan TW2, paste lagi. Nah, nanti lakukan hal yang sama, isi terus dari atas sampai kolom bawah Bapak Ibu ya. Ini contoh, nanti Bapak Ibu isi sendiri ya. Klik laporan triwulan TW2, copy paste, klik lagi laporan triwulan 2, copy paste, klik lagi laporan triwulan 2, copy paste. Nah ini kita sudah ngisi kan sampai akhir ini Bapak Ibu ya. Ini contoh, harusnya Bapak Ibu ini isi juga sampai akhir, tapi nanti Bapak Ibu udah dikasih contoh kan, diisi sampai akhir. Nah, setelah mengisi kolom tabel yang bukti dukung, nanti Bapak Ibu mengisi yang kolom realisasi. Nah, lalu kita contoh isi kolom realisasi. Nah, klik edit. Nah, jadi kita baca dulu ya Bapak Ibu ya, indikatornya. Persentase perkara tahun berjalan dan sisa tahun lalu yang diselesaikan hingga tahap minutasi. Nah, nanti ini kan kuantitasnya 99%. Nah, nanti Ibu mengisinya. Jika perkara triwulan 2 bagian kepaniteraan benar laporannya itu penyelesaiannya 99%, berarti tulis 99% di realisasinya. Lalu klik, klik edit, Bapak Ibu edit, nah isi 99%. Nanti ini sumber datanya itu harus sesuai sama dengan yang ini Bapak Ibu nih, triwulan 2 kan, jadi nanti 99% triwulan 2. Nah, jadi harus sama penulisannya Bapak Ibu, jangan beda. Nah, 99% berdasarkan laporan triwulan 2. Nah, maksudnya ini adalah 99% berdasarkan laporan yang ada di folder triwulan 2 yang ada di Google Drive ini Bapak Ibu. Nah, jadi di Google Drive Bapak Ibu tadi sudah ada evidennya kan. Jadi nanti berdasarkannya folder Google Drive tadi. Nah, lanjut yang aspek kualitasnya. Nah, aspek kualitas itu dibaca dulu Bapak Ibu, tingkat akurasi dan kesesuaian data cara berkas fisik dan dengan sistem SIPP. Jika 100% atau masih 90% atau 80%, nah yang tahu itu bidang paniteraan. Nanti jika itu posisinya tingkat kesesuaian akurasinya 99%, berarti tulis lagi, klik edit 99% sama laporan triwulan 2. Nah, lalu klik OK. Nah, lalu lanjut Bapak Ibu ke aspek waktu. Nah, aspek waktu ini
adalah baca di sininya Bapak Ibu ya, ketepatan waktu rata-rata proses penyelesaian perkara dari pendaftaran hingga minutasi. Nah, jika ketepatan waktu rata-rata prosesnya tepat waktu, berarti di sini Bapak Ibu klik lagi edit, masukkan tepat waktu, lalu klik laporan triwulan 2. Nah, oke, klik oke. Nah, jadi realisasi kinerja kita itu dinilai dari 3 aspek Bapak Ibu, yang kebanyakan karena aspek yang kita pakai biasanya ada 4 paling banyak itu. Yang terakhir itu aspek biaya. Tapi kita untuk jabatan yang tidak ada kaitannya dengan anggaran, biaya biasanya tidak dipakai aspek biayanya itu. Nah, terus Bapak Ibu kerjakan di sini. Baca dulu ininya, presentasi jumlah salinan putusan berapa. Jika 100%, tulis 100%. Nah, ini juga jangan lupa diisi kolom yang Google Drive-nya tadi, diisi ya. Nah, terus ini edit 100%, ini 100%, ini laporan triwulan 2. Laporan triwulan 2. Jangan sampai salah isinya. Nah, oke. Nah, ini juga diisi ya Bapak Ibu ya, kayak di sini. Nah, ini diisi. Jadi, untuk mempermudah, isi dulu yang bukti dukung. Nah, nanti isi terus seperti contoh tadi sampai kolom yang paling bawah ya Bapak Ibu. Oke, nah kita contoh isi yang kolom bawah. Nah, kita tetap baca Bapak Ibu ininya ya, baca ketepatan waktu pelaksanaan upload putusan SIPP. Jika di sini ketentuannya itu tepat waktu, berarti tepat waktu. Karena, nah, jadi ketika di sini tepat waktu, berarti tepat waktu, Bapak Ibu ya, tepat waktu. Sumber datanya laporan triwulan 2. Nah, terus ada di sini contoh pembuatan jadwal persidangan berapa dalam 1 tahun. Nah, ini itu 48 tuh 1 tahun Bapak Ibu ya. Jadi ketika 3 bulan berarti Bapak Ibu itu taruhlah 1 hari itu sidang satu minggu sidang 1 kali. Berarti dalam 3 bulan ada berapa kali sidang? Berarti kan kalau 3 bulan hitungan rata-ratanya 12 kegiatan. Berarti 12 dokumen kegiatan. 12 dokumen jadwal persidangan. Nah, ini hitungannya 1 tahun. Ini juga sama, hitungannya 1 tahun. Tapi ketika Bapak Ibu mengerjakan, berarti ngitungnya itu 3 bulan aja. Kalau laporan triwulan 2, berarti Bapak Ibu menghitungnya laporan triwulan yang dikerjakan di 3 bulan itu. Kalau triwulan 2 ya berarti di triwulan 2 aja. Triwulan 3 berarti laporan triwulan 3 aja kayak gitu. Jadi pemeriksaan kelengkapan berkas yang disidangkan berarti ya berapa selama 3 bulan itu Bapak Ibu memeriksa berkas persidangan. Kalau ini jumlah 1 tahun. Nah, terus diisi sampai sini, isi sampai ini, dibaca dulu ininya. Nah, lalu diisi, data dukungnya diisi kayak tadi, kolom realisasinya juga diisi kayak tadi. Jadi ketika ini dokumen berarti
Contoh, dalam 3 bulan triwulan 2 ada 400 dokumen. Berarti di sini ketik 400 dokumen. Lalu klik di sini laporan TW2. Ini diisi, jangan lupa data dukungnya ya di atas. Nah, ketika sudah diisi nanti sampai kolom terakhir. Nah, kolom terakhir kan yang ini ya, Bapak Ibu ya. Tepatan waktu. Nanti klik edit nih. Nah, contoh sampai kolom terakhir kita sudah isi ya. Klik OK. Nah, ini udah selesai nih Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu udah selesai. Ini belum selesai ya. Ini atasnya belum. Nah, ini contoh aja. Ketika sudah mengisi sampai kolom bawah, berarti Bapak Ibu udah selesai mengisi laporan triwulan 2. Nanti ketika sudah mengisi sampai kolom ini yang terakhir, berarti Bapak Ibu tinggal logout aja. Nanti Bapak Ibu ada kerjaan lagi setelah pekerjaan yang Bapak Ibu dinilai oleh atasan langsung, oleh Pak Panitra. Nah, nanti setelah dinilai oleh Pak Panitra, nanti Bapak Ibu cetak dokumennya. Cetak dokumennya ada di mana? Kita klik kembali di sini, lalu tarik ke bawah. Nah, ini cetak form penilaian dan cetak dokumen evaluasi kinerja setelah dinilai. Bagaimana kita tahu kita kinerjanya dinilai apa belum? Nanti ada di sini tulisannya seperti triwulan 1. Ada keterangan sesuai baik. Nah, di sini kan masih kosong, berarti belum dinilai oleh atasannya. Ya, segitu aja ya Bapak Ibu ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.